Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Serem. Kali ini saya akan menceritakan kisah yang terkenal menyeramkan, yaitu hantu Banyu yang sering menampakkan dirinya di Sungai Serayu. Dia muncul di waktu-waktu tertentu untuk memangsa korbannya. Tapi sebelum itu, buat kalian yang baru gabung, silahkan pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Jika kalian suka video ini, silahkan kalian pencet tombol like dan share ke teman-teman kalian. Hantu Banyu adalah sosok hantu atau makhluk gaib yang mendiami Sungai Serayu. Kata dari hantu Banyu sendiri berasal dari bahasa sekitar yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia artinya hantu air. Konon, wujud hantu Banyu menyerupai kepala seorang wanita yang kadang terlihat mengambang di sepanjang aliran Sungai Serayu. Rambutnya panjang dan keras seperti kawat kecil yang halus dan tajam. Jika terkena tangan, maka tangan akan terluka dan berdarah. Dan menurut legenda, asal-usul hantu Banyu bermula dari sebuah kerajaan berjaya yang terkena musibah. Putra mahkota dari kerajaan tersebut mengalami penyakit kulit, yakni gatal-gatal di sekujur tubuhnya, sehingga membuat badannya berbau anyir dan amis. Kejadian ini pun membuat kaget seisi kerajaan, terutama sang raja. Sudah banyak cara yang dilakukan oleh sang raja untuk kesembuhan anaknya, namun anaknya pun tak kunjung sembuh. Setelah itu, datanglah seorang penasihat kerajaan. Dia mengaku mendapatkan wangsit yang mengatakan jika anaknya itu terkena kutukan dan hanya bisa disembuhkan dengan satu cara, yaitu menikahkannya dengan seorang wanita yang terlahir dalam keadaan terbungkus ari-ari. Setelah mendengar itu, sang raja pun memerintahkan abdi dan rakyat kerajaan untuk mencari wanita yang dulunya terlahir terbungkus ari-ari untuk dijodohkan dengan anaknya. Kabar itu pun menyebar luas di seluruh pelosok kerajaan dan terdengar hingga ke beberapa kerajaan tetangga. Tak disangka, salah seorang raja dari kerajaan lain bersedia menjodohkan putrinya yang dulu terlahir terbungkus ari-ari. Sayangnya, raja tersebut punya maksud lain, yaitu kekuasaan. Sang putri sebenarnya tidak mau dijodohkan dengan pria yang bukan pilihannya tersebut. Apalagi pria itu mengalami kutukan yang aneh dan sangat menjijikkan.
Tapi setelah itu dia terpaksa menerima keputusan ayahnya, meskipun di dalam hati dia merasa sedih dan kecewa. Singkat cerita, pernikahan pun segera dilakukan dengan maksud agar putra sang raja cepat sembuh dari penyakitnya tersebut. Setelah itu, sang putri pun diboyong ke keluarga sang pria. Mereka berjalan menuju kerajaan dengan menggunakan tandu yang dipikul oleh beberapa prajurit kerajaan. Namun, di tengah perjalanan, sang putri merasa mual karena mencium bau anyir dan bau amis dari tubuh suaminya tersebut. Setelah keduanya sampai di tepi sungai untuk menyeberang menuju kerajaan sang pria, sang putri pun muntah. Dia berniat untuk melompat ke sungai karena perasaan tertekan dan terpaksa. Akhirnya, sang putri pun melompat ke sungai. Setelah itu, para prajurit mencarinya, tapi sang putri tidak ditemukan. Dan konon katanya, putri tersebut pun berubah menjadi hantu banyu. Adapun beberapa tanda-tanda munculnya hantu banyu, yaitu dengan adanya lendir yang licin di tepi sungai. Lendir tersebut bermaksud untuk menjebak para korbannya agar mereka tercebur ke sungai. Korban yang sudah tercebur ke sungai, dia akan berasa seperti ditarik dari dalam air oleh arus yang deras. Orang-orang percaya bahwa hantu banyu muncul mencari mangsa ketika jam 12 siang menjelang maghrib dan malam hari.